Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab pertama kita di kelas 10 pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Subbab pertama yang akan kita bahas bersama-sama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bab pertama kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Akan tetapi poin yang pertama yang akan kita bahas saat ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bersama saya Fahriza Rahmadzati, mari kita simak videonya bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, karena topik materi kita adalah tentang sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang perlu kita simak bersama-sama, kata kunci kita yang harus kita pahami adalah pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke, yang perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan, ya kan? Apa yang dimaksud dengan kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Mari kita simak bersama-sama. Kekuasaan sendiri secara sederhana itu diartikan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga mau melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki atau yang ia inginkan, ya. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang ia kehendaki atau ia perintahkan. Itu adalah pengertian kekuasaan. Contoh simpelnya saja adalah misal saya sebagai guru dengan kalian sebagai siswa. Ketika di dalam kelas saya memiliki suatu kewenangan untuk memberikan suatu perintah kepada kalian. Salah satu contohnya ketika kita belajar materi, misal contoh sistem pembagian kekuasaan, silahkan dipelajari. Itu salah satu contoh kekuasaan dalam hal yang mungkin hal yang sederhana. Kalian di rumah, orang tua kalian memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kalian ke hal-hal yang positif. Itu salah satu juga contoh kekuasaan secara sederhana. Oke, pembahasan tentang kekuasaan saya harap kalian sudah paham. Kita masuk ke poin yang kedua, membahas tentang kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Kekuasaan negara itu adalah suatu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, ya, sehingga bisa mewujudkan mencapai yang namanya keadilan, ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Itu salah satu kekuasaan negara. Yaitu, saya ulangi, kewenangan negara terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya untuk mengatur seluruh rakyatnya sehingga tercapai yang namanya keadilan, ketentraman, ketertiban, dan keteraturan. Itu salah satu contoh yang namanya kekuasaan negara. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang poin intinya yang mungkin bakal ada pertanyaan-pertanyaan di benak kalian ketika membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ini. Kira-kira apa saja sih kekuasaan negara itu? Ya, mungkin yang ada di benak kalian. Mungkin juga ada pertanyaan, apa perbedaan kekuasaan dari lembaga-lembaga negara satu dengan lembaga negara yang lain. Jadi setiap lembaga negara itu memiliki perbedaan, memiliki tugas, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan hal itu akan kita bahas di video kali ini, video singkat ini. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan juga, kenapa kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi kepada lembaga-lembaga negara. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya harap dari video ini kita sudah menemukan suatu jawabannya. Kita bisa menemukan suatu pemahaman. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu semua akan terjawab.
Selanjutnya kita akan membahas lebih inti dari materi kita kali ini, yaitu membahas tentang kekuasaan negara itu tadi. Barusan saya menjelaskan tentang kekuasaan negara secara pengertian. Setelah itu akan saya jabarkan lagi, yaitu kekuasaan negara sendiri. Kekuasaan negara ini sangat luas dan sangat banyak. Oleh sebab itu, perlu negara itu membagi kekuasaan negaranya kepada lembaga-lembaga negara. Jika tidak ada lembaga negara yang terstruktur dengan baik, maka sebuah negara itu pasti sangat kesulitan untuk mengatur yang namanya roda pemerintahan. Pemerintah yang baik jika bisa bersinergi satu dengan yang lain, baik bersinergi antara lembaga-lembaga negara dan juga kepada masyarakat, sehingga bisa bekerja sama, saling mengecek, mengontrol, dan memantau satu dengan yang lain. Oleh sebab itu diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dengan maksimal, sehingga tercapai suatu tujuan dari kekuasaan negara itu tadi. Apa tujuannya? Yaitu untuk menciptakan yang namanya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan keamanan di dalam sebuah negara. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan negara ini itu ada dua tokoh yang terkemuka yang menjelaskan tentang pembagian kekuasaan negara. Yang pertama itu ada John Locke. John Locke itu membagi pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada federatif. Legislatif sendiri memiliki tugas dan kewenangan, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Eksekutif itu memiliki kewenangan, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Berbeda dengan John Locke, ada Montesquieu. Montesquieu ini juga terinspirasi dari pandangan dan tulisan dari John Locke, yang awalnya terinspirasi dari tulisan John Locke. Kemudian Montesquieu juga menjelaskan tentang pembagian kekuasaan. Menurut Montesquieu itu ada tiga. Yang pertama ada legislatif, kedua eksekutif. Yang berbeda dari John Locke ini ada yudikatif. Ini yang sering disebut yang namanya trias politika. Apa yang dimaksud dengan legislatif? Sama dengan pemahaman dari John Locke, yaitu kekuasaan untuk membentuk suatu undang-undang. Eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu adalah yang namanya yudikatif. Itu pemahaman dari Montesquieu. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang pembagian kekuasaan yang ada di negara kita. Sistem pembagian kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Akan saya bahas secara singkat. Pembagian kekuasaan secara horizontal, di dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini ada 6 lembaga yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama itu adalah pembagian kekuasaan secara konstitutif. Pembagian kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, dan ini sering disebut yang namanya amandemen. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang paling penting yang harus kalian ketahui juga di dalam pembelajaran BPKN,
Setiap pembelajaran PPKN kalian harus terbiasa dengan aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai aturan hukum tertulis tertinggi. Di dalam kekuasaan konstitutif ini diatur di dalam pasal 3 ayat 1. Jadi nanti kalian cek, wajib beli buku Undang-Undang Dasar 1945, oke? Karena setiap materi pasti ada saling keterkaitannya dengan aturan hukum dan itu harus setidaknya kalian mengenal, ya. Oke, lanjut ke kekuasaan yang kedua, itu dipegang oleh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Hal ini dipegang oleh presiden dan juga menteri-menterinya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pada pasal 4 ayat 1. Nanti kalian cek sendiri. Kemudian kekuasaan lembaga yang ketiga itu adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1. Kemudian kekuasaan yang keempat yaitu adalah kekuasaan yudikatif atau bisa sering disebut adalah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan yang kelima ada kekuasaan eksaminatif. Apa kekuasaan eksaminatif? Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang lembaganya adalah independen karena berurusan dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Hal ini juga diatur di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E ayat 1, ya. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter sendiri adalah suatu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini diatur di dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipegang kekuasaannya oleh Bank Indonesia. Nah, itu tadi adalah suatu pembagian kekuasaan secara horizontal yang perlu dan wajib kita ketahui bersama, setidaknya mengenal bagaimana sih pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Perlu diketahui bersama, pembagian kekuasaan secara vertikal ini lahir dengan adanya yang namanya azas desentralisasi atau otonomi daerah. Ya. Pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya pemerintah kepada pemerintah daerah otonom. Daerah otonom ini bisa dikatakan provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Karena ada azas desentralisasi ini, maka lahirlah yang namanya pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang awalnya negara itu tersentral pada pemerintah pusat untuk melaksanakan segala kebijakannya, tapi ketika pasca era Soeharto, Presiden Habibie kemudian melahirkan yang namanya azas desentralisasi dan lahirlah pembagian kekuasaan juga secara vertikal. Pengertian pembagian kekuasaan secara vertikal adalah merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan itu dibagi beberapa tingkatan pemerintahan. Hal itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Bunyinya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah. Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah
yang diatur dengan undang-undang berdasarkan ketentuan tersebut. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Itu adalah bunyi pasal 18 ayat 1 yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi sudah sewajibnya negara melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Contohnya adalah secara sederhana, pemerintah pusat di sini adalah eksekutif adalah presiden beserta menterinya, legislatif itu ada DPR RI, kemudian yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kemudian karena ada pembagian kekuasaan vertikal diturunkan juga di dalam suatu provinsi, itu juga ada yang namanya eksekutif dipegang oleh gubernur, ya. Kemudian legislatif dipegang oleh DPRD daerah provinsi, kemudian yudikatifnya juga lembaga peradilannya ada lembaga peradilan negeri tingkat tinggi, ya. Lembaga peradilan tingkat tinggi di salah satunya adalah peradilan negeri. Kemudian di daerah dan kota, kabupaten dan kota juga ada eksekutif dipegang oleh bupati atau wali kota. Kemudian legislatifnya dipegang DPRD daerah, kota atau kabupaten, dan juga yudikatifnya juga ada di dalam daerah, kabupaten atau kota. Tingkat kabupaten dan kota adalah peradilan negeri. Kalau di tingkat provinsi peradilan tinggi negeri. Kemudian tingkat terakhir ada yang namanya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, itu tadi untuk memiliki tugas mengadili segala pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Nah, itu adalah salah satu gambaran pembagian kekuasaan secara vertikal. Semoga pembahasan yang saya jelaskan ini bisa memberikan suatu pemahaman kepada kalian sehingga bisa mengerti tentang materi bab pertama subbab A tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung japri saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.